Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan memberikan sebuah tutorial cara menggunakan Pentaho. Dan kita bakalan mengolah sebuah data perpustakaan. Oke, sebelum itu kalian harus mempersiapkan beberapa hal untuk mengimplementasikan hal tersebut. Oke, hal yang pertama yang harus kalian miliki yaitu aplikasinya sendiri, Pentaho, dan kemudian kalian harus memiliki web server. Di sini saya menggunakan Moes. Oke, kita buka di Chrome saja biar lebih nyaman ya guys. Oke, oke. Di sini saya sudah masuk web server PHP Nah, di sini kita akan membuat dua database, yaitu olah perpustakaan. Nah, olah perpustakaan ini kita akan membuatkan tabel-tabelnya tidak secara manual, teman-teman, tetapi secara otomatis di Pentaho nantinya dengan menggunakan beberapa query. Oke, selanjutnya ada OLTP perpustakaan. Nah, di sini kalian bisa membuatkan secara manual untuk menampung data kalian, guys. Nah, yang pertama aku karena membuat atau mengolah database perpustakaan, saya di sini mempunyai 4 tabel, yaitu tabel anggota, buku, formulir, dan peminjaman. Dan masing-masingnya sudah memiliki data ya seperti ini. Oke, hal selanjutnya harus kalian persiapkan itu tentunya dimensi waktunya, guys. Di sini saya punya eh, file atau folder dimensi waktu. Di sini saya mempunyai dari tanggal satu bulan satu tahunnya 2010 sampai Desember. Oke, seperti ini. Selanjutnya, oke, save saja. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi secara langsung di Pentaho-nya. Dengan cara kalian klik Pentaho tadi yang sudah kalian download, kemudian pilih spoon, pastikan dia yang Windows Bed File. Kalian klik. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan Pentaho versi 9.4. Oke, untuk kalian membuat seperti ini, kalian pergi ke menu desain. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memiliki beberapa dimensi, teman-teman. Tapi saya akan menjelaskan step by step cara menggunakan semua tools yang ada di Spoon ini ya teman-teman, atau di Pentaho ini. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa dimensi. Dimensi waktu, dimensi anggota, dimensi buku, dimensi keadaan, penerbit, status, dan fake peminjaman. Oke, teman-teman. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pembuatan dimensi waktu. Caranya, kalian buatkan execute SQL script ini di scripting. Nah, kalian drag saja jika ingin uh, melakukan operasi. Nah, di sini saya sudah ada, jadi saya delete saja. Nah, kemudian kalian mengisikan query di sini, tapi sebelum itu kalian harus mengkoneksikan dia ke database yang kita buat tadi, yaitu database OLAP. Dengan cara kalian pilih koneksi, kalian pilih aja namanya, misalkan koneksi OLAP. Kita pilih MySQL, kalian kali hostname-nya localhost.
database-nya. Nah, ini kita akan menargetkan database yang akan kita buat, yaitu database OLAP perpustakaan. Nah, ini portnya akan default, username-nya root. Kalian tes, kalau jika berhasil, dia akan mengeluarkan seperti ini, koneksi successful. Kalian cancel saja karena saya sudah membuatnya. Kemudian kalian buat query seperti ini. Nanti akan tercipta tabel dimensi waktu dengan waktu key primary key-nya, ada tanggal, ini atributnya, tanggal hari, bulan, nama bulan, tahun, dan sebagainya. Kemudian kalian klik OK. Nah, langkah kedua yaitu kalian buat CSV file inputnya. Dengan cara kalian pilih folder input ini, kalian cari input. Ini CSV file input. Kalian drag seperti tadi. Nah, kemudian kalian akan menginputkan data CSV yang kita buat tadi dengan cara klik browse. Nah, di sini saya cari data dim yang kalian sudah buat tadi. Nama file saya kan dim waktu. Nah, dim waktu yang ini file Excel yang kita buat tadi. Yang ini. Oke, selanjutnya setelah kalian masukkan, klik open. Nah, untuk merubah formatnya, kalian awalnya tuh pasti koma seperti ini, kalian ubah ke titik koma. Untuk karena dia punya saya menggunakan dia tidak membaca koma tapi titik koma. Kemudian kalian preview. Di sini semua tabel yang kita buat ada di sini. Kemudian kalian get file. Oke. Yang kedua ada tabel output. Nah, kalian ambil tabel output, kalian drag seperti ini. Terus kalian koneksikan dia ke OLAP dengan cara seperti ini. Sama seperti yang tadi, kalian pilih MySQL, kemudian isi target, terus nama hostnya, dan username-nya. Kemudian kalian checklist specificity database files. Kemudian kalian pilih enter file mapping. Pastikan seperti ini. Biasanya dia akan otomatis seperti ini ya guys ya. Kemudian kalian OK. Oh iya, lupa saya. Kalian harus menargetkan tabel yang akan kalian buat ya guys. Dan kualitas perpustakaan ini. Tapi jangan manual, harus otomatis. Pakai browse, kalian cari tabelnya guys. Seperti ini. Oke. Kalian oke. Nah, setelah itu kalian run. Nah, oke. Berarti query kita berjalan yang ada di sini. Kita cek di OLAP database waktu. Nah, datanya akan seperti ini. Jadi data CSV tadi akan diinputkan ke database. Seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, kita membuat dimensi
anggota dengan klik File, New, dan Transform. Dan seperti ini jadinya. Di sini agak berbeda, ada tambahan Select Value dan Sequence. Nah, caranya sama teman-teman. Kalian masukkan seperti sebelumnya tadi, kalian ambil dari awal kayak dari menu scripting, kalian ambil, kemudian tabel input di input, dan add sequence di log transform. Nah, ini dia. Di sini ada select value dan tabel outputnya kalian ambil di sini. Oke, selanjutnya kalian melakukan langkah pertama yang harus kalian lakukan, yaitu membuat koneksinya dulu yuk teman-teman. Kalian koneksian ke OLAP seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya. Dan kalian buatkan query seperti ini. Dia akan membuat dimensi anggota seperti ini. Kalian create tabel namanya anggota, dan variabelnya ada anggota key, ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor KTP. Oke. Nah, kemudian kalian menginputkan dengan cara, oh sorry teman-teman, sebelumnya yang tadi, oke. Nah, kemudian kalian buat query seperti ini. Select ID anggota dengan nama ID anggota, alamat anggota, TTL anggota di tabel anggota. Seperti tabel yang kita buat tadi seperti ini. Tapi dia akan mengambil file di sini. Oke, sorry. Dia akan mengambil file yang ada di sini. Oke. Setelah kalian new, kalian akan review. Nah, ini datanya. Data yang kita sudah ambil tadi. Dengan query seperti ini. Oke, select diktik ini supaya datanya tidak ada yang duplikat ya teman-teman. Oke, lanjut ke add sequence. Nah, di sini kalian masukkan primary key yang sudah kalian buat tadi teman-teman. Setelah kalian buat, klik OK. Kemudian select value. Nah, ini dia akan menjembati, pastikan mappingnya seperti ini ya teman-teman, dan dia juga secara otomatis akan seperti ini karena kalian sudah menginputkan di pertama tadi. Oke, selanjutnya tabel output. Nah, kalian harus menginputkan atau mengkoneksikan ke OLAP seperti yang pertama tadi. Seperti ini, kalian pilih MySQL dan kalian isi semuanya. Kemudian kalian targetkan. Nah, targetkan kemana database-nya. Dan tabelnya kalian bisa cari dengan seperti ini. Terus, dim anggota, di mana kalian simpan tabelnya. Di sini saya menyimpannya tabel anggota. Oke. Selanjutnya kalian pilih specificity database fields dan enter mapping, dan dia seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat dim buku. Caranya sama dengan cara sebelumnya, hanya membedakan query-nya saja teman-teman. Nah, caranya seperti sama, kalian masukkan, kalian buat database buku atau tabel buku
Kalian buat create dengan buku primary key-nya, dengan ada kode buku, judul buku, pengarang buku. Dan jangan lupa kalian koneksikan ke OLAP. Oke, selanjutnya kalian buat tabel input seperti ini. Kalian membuat query seperti ini. Select mengambil data buku. Oh iya teman-teman, jangan lupa koneksinya ke OLTP ya. Ya teman-teman, bukan ke OLAP, tapi ke OLTP. Setiap tabel input kita koneksikan ke OLTP teman-teman. Nah, ada kode, judul, pengarang buku di tabel buku teman-teman. Di tabel OLTP, di database OLTP yang ada tabel bukunya. Oke, selanjutnya seperti tadi juga sama, kita masukkan nama value atau primary key yang sudah kita buat di execute SQL scripting tadi teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, yang kedua, seperti sama kita enter mapping, dia bakalan otomatis ke mapping seperti ini teman-teman. Otomatis dia akan mencari temannya, buku K, pengarang buku, dan sebagainya. Oke, selanjutnya tabel output. Sama seperti biasa, seperti yang saya bilang tadi, OLTP hanya untuk input. OLAP kita koneksikan dengan klik new seperti ini, sama seperti yang tadi, bisa kalian pilih MySQL, kemudian kalian isi semuanya sesuai dengan kaidahnya. Oke, kalian cari di buku, di browse, kalian cari di buku seperti ini. Kemudian kalian klik specificity database fields, enter mapping, dia bakal otomatis seperti ini. Oke, selanjutnya ini sudah selesai, kita run. Nah, oke, berhasil. Oh iya, sebelumnya yang tabel sebelumnya sebelum saya perlihatkan ya teman-teman. Coba kita cek dulu. Mohon maaf. Oke. Oh, di Mangotanya belum kita run ya teman-teman. Kita run dulu. Oke, sudah jalan teman-teman. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ada di buku. Nah, dia masuk seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya. Tadi sampai di buku ya. Kemudian kita akan membuat dim keadaan buku atau dimensi keadaan buku. Caranya sama teman-teman. Kalian buat tabel dim keadaan buku yang akan membuatnya di OLAP ya teman-teman, dengan primary key-nya keadaan key dan keadaan. Ini atributnya. Oke, seperti biasa tadi kalian bisa klik new untuk koneksikannya jika belum ada. Setelah itu kalian membuat tabel inputnya di OLTP ya teman-teman. Ingat, tabel input koneksinya ke OLTP ya teman-teman. Nah, saya editin keadaan buku di tabel peminjaman yang ada di OLTP teman-teman. Oke, selanjutnya mau kalian review dulu bisa. Oke, bisa di review. Ops, kita run dulu deh teman-teman. Bentar, ada review. Nah, harus di run dulu ya tadi guys, sorry. Nah, ini ada keadaan buku rusak, hilang, dan cacat. Oke, selanjutnya kita buatkan primary key-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Primary key sama seperti tadi berdasarkan primary key yang kita buat di sini. Selanjutnya, select value, enter mapping, edit mapping, dan dia akan otomatis seperti ini.
Oke, selanjutnya di tabel output. Nah, seperti tadi, caranya sama. Kalian connection ke OLAP, kemudian kalian browse, kalian cari di keadaan bukunya, kemudian spesifik database yang kalian checklist, kemudian kalian enter frame mapping, dia akan seperti ini, keadaan K ke keadaan K, keadaan ke keadaan. Oke, simple ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat dim penerbitnya. Nah, dengan cara seperti yang sudah-sudah tadi, kalian membuat tabel lagi, yaitu dim penerbit di OLAP, di database OLAP. Dengan cara kalian create tabel dim penerbit dengan premakernya penerbit K dan nama penerbit sebagai atribut nya. Oke, kita run dulu ya teman-teman biar kita bisa preview. Oke, nah kalian akan mengkoneksinya ke OLTP seperti ini. Jika belum ada seperti ini, kalian bisa mengkoneksikannya lagi seperti ini. Klik new dan pakai seperti ini. Oke, seperti yang sudah tadi, kalian bisa buatkan penerbit buku yang diambil dari buku. Bisa kita preview dulu. Datanya ini, penerbit buku ada Pustaka Jaya, Erlangganya ada beda ini teman-teman. Karena kita menggunakan selektif, jadi nggak ada data yang duplikat teman-teman. Oke, sequence. Sama seperti yang tadi, kita memasukkan value atau primary key yang sudah kita buat di execute SQL scripting. Nah, gini teman-teman. Kalian klik OK aja. Select value-nya ada. Kalian pilih edit mapping, pastikan dia seperti ini teman-teman. Penerbit key yang penerbit buku dengan nama penerbit. Oke, selanjutnya tabel output. Nah, kalian koneksikan ke OLAP, kemudian OLAP kalian targetkan ke database OLAP perpustakaan, dim penerbit, seperti yang tadi kalian browse dan sebagainya. Kemudian kalian checklist spesifikasi database-nya, terus kalian enter mapping. Oke, langsung selesai. Nanti saja saya tampilkan database-nya ya. Kita jelasin dulu langkah-langkahnya. Nah, yang terakhir untuk menambahkan dimensi status. Nah, di dimensi status ini sama dengan membuat dimensi-dimensi sebelumnya. Seperti ini, kalian create dimensi status atau tabel dimensi status dengan primary key-nya status key sebagai primary key dan status sebagai variabelnya. Oke, kita run dulu biar kita bisa lihat isi datanya. Oke. Oke teman-teman, untuk menghubungkan ini bisa kalian klik nih tabel info. Oke. Kemudian kalian pilih seperti ini, kalian buat query seperti ini. Saya ketik status anggota di tabel formulir teman-teman. Kalian ambil tabel formulir yang ada status anggota teman-teman, gitu maksudnya. Mengambil status anggota di tabel formulir yang ada di database OLTP. Nah, selanjutnya seperti tadi, kalian buat status key-nya sesuai dengan apa yang kita buat di SQL scripting yang ada di status seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita seperti tadi edit mapping status anggota seperti ini. Kalian klikkan add. Oke. Status anggota. Oke, selanjutnya kalian masukkan fax peminjaman.
Nah, di sini agak berbeda caranya, tidak seperti cara-cara yang sebelumnya. Di sini akan memanggil semua dimensi, dimensi waktu, anggota, dimensi buku, dimensi keadaan, dimensi penerbit, dan dimensi status. Oke, langkah pertama, kita akan membuat execute SQL scripting. Nah, seperti ini. Kita akan membuat fact peminjaman, yang dimana anggota key sebagai primary key-nya. Oh, sebagai kita memanggil semua primary key, sorry, kita akan memanggil semua primary key yang ada di waktu, anggota, di buku, keadaan buku, penerbit, dan status. Dan semua primary key-nya nggak boleh kosong, teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa kalian koneksiin ke Olap ya, teman-teman. Oke, kita run dulu biar kita bisa lihat hasilnya, teman-teman. Oke, kita dulu seperti ini. Nah, di tabel input di sini agak berbeda query-nya, teman-teman. Kalian koneksi ke OLTP, teman-teman. Kemudian kalian buat query seperti ini, teman-teman. Maksud dari ABB ini, dia akan menginisialkan, teman-teman, dari tabel peminjaman, join anggota, diedit sesuai dengan ID anggota, ID buku, di tabel buku menggunakan tabel buku, gitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat database lookup. Database lookup ini namanya database lookup. Nah, yang tadi ini belum ada, teman-teman, cara buatnya. Kalian pilih lookup. Nah, kalian pilih database lookupnya, teman-teman. Sama seperti tadi, kalian tinggal drag aja ke sini. Kemudian tinggal kalian koneksikan. Kalian browse. Dimensi anggotanya, kalian cari semua dimensi tadi. Terus pastikan dia kalian isi dengan ID anggota sama dengan ID anggota, dimana diambil dari pola perpustakaan. Oke, selanjutnya status key atau dari tabel status, dim status. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Yang membedakan yaitu ini, tabel fieldnya status, komponennya sama dengan, dan fieldnya status anggota. Dan buku key sama, diambil dari dimensi buku yang ada di kolom perpustakaan, dengan tabel field kode buku sama dengan operatornya sama dengan fieldnya kode buku. Kemudian penerbit. Oke, penerbit sama yang seperti tadi, diambil dari dim penerbit dan olah perpustakaan, teman-teman, dan koneksinya ke olah ya, teman-teman. Tabel filenya ke nama penerbit, comparison sama dengan filenya penerbit. Oh iya, yang bawahnya belum saya jelaskan ya, teman-teman. Itu filenya penerbit key dan tipe data integer. Yang sebelumnya juga ya, teman-teman. Anggota key-nya sebagai penerbit key-nya yaitu integer. Dan ininya juga status key sebagai penerbit key-nya juga integer. Buku key-nya juga integer ya, teman-teman. Ini juga. Oke, selanjutnya keadaan key. Keadaan key juga sama konsepnya, dengan tabel field keadaan, komparator sama dengan filenya ke keadaan buku, dengan primary key-nya keadaan key, dengan tipe data integer. Waktu key. Oke, sama seperti yang tadi, diambil dari dimensi waktu, diolah perpustakaan, dan koneksinya ke olah. Tabel filenya tanggal, compress-nya ke sama dengan filenya tabel pinjaman dengan waktu key sebagai primary key-nya dengan tipe data integer. Oke, selanjutnya kita mapping, dia akan otomatis ke lama pinjam, anggota key, status buku, penerbit, keadaan key, dan waktu key seperti ini.
kalian klik OK, dan tabel outputnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, tabel outputnya sama, dan koneksinya kalian pilih ke fax peminjaman, sama kalian browse dan pilih titik peminjaman. Kemudian spesifik database file kalian checklist dan enter mapping seperti ini. Dia akan otomatis seperti ini. Jika dia tidak otomatis, mungkin ada terjadi error atau pernah kesalahan dalam penulisan query seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat tabel-tabel yang kita buat di teman-teman. Nah, ini tabel yang sudah kita buat. Ada dim anggota, terus ada keadaan buku, dim penerbit, dim status, dim waktu, dan fake peminjaman. Dan ini hasil dari fake peminjamannya. Oke, mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.